Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan, dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai kenali lupus pada anak. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Dr. R.A. Mirna Alia, spesialis anak konsultan MKes dari Rumah Sakit Muhammad Usin Palembang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, sama-sama. Ini kita benar-benar ingin tahu nih, apalagi kemarin tanggal 10 kemarin itu adalah Hari Lupus Sedunia. Iya, betul. Oke. Dan memperingati itu, kita mau mengajak pemirsa juga untuk lebih mengenali dengan apa itu sebenarnya penyakit lupus. Dan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di line telepon 364111 atau di 364666. Oke, membahas mengenai lupus nih dokter. Mungkin pemirsa udah sering nih dengar lupus, tapi sebenarnya definisi sesungguhnya dari penyakit lupus itu apa sih dok? Ya, baik Mbak Rara. Sebelumnya kalau kita lihat dari per definisi, kalau misalnya lupusnya itu sendiri sebenarnya itu lupus itu serigala, ya. Karena dari gejala, salah satu gejalanya ada seperti luka yang seperti gigitan serigala. Namun kalau misalnya per definisi benar ini, ya kita bisa lupus itu adalah satu, dia penyakit autoimun, ya, yang sistemik. Terus itu juga ada kronik, yang disekandai dengan remisi dan flare up. Jadi ada 4 terminologi, ya, yaitu autoimun. Autoimun itu penyakit yang dimana kalau misalnya sistem kekebalan kita ini kan fungsinya untuk melawan kuman, ya, salah satunya, ya, untuk mempertahankan tubuh kita dari kuman sebagai benteng kayak gitu ya. Jadi kalau ada kuman, sistem pertahanan tubuh kita ini melawan gitu. Nah, tapi pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun, sistem pertahanan tubuh kita ini sering keliru. Jadi sel-sel tubuh kita atau bagian-bagian dari tubuh kita itu diserang sehingga menjadi penyakit. Kedua, sistemik. Sistemik itu bisa melibatkan berbagai organ. Bisa otak, bisa jantung, bisa ginjal, bisa sistem hematologi darah, ya, kayak gitu ya. Bisa paru-paru, jantung, jadi berbagai macam, dan kulit juga salah satunya yang terlibat. Terus kronik, jadi penyakit ini penyakit yang menahun dan disertai dengan periode remisi. Remisi itu dia di mana tenang, kondisi tenang, dan juga ada flare up, jadi ada kumat kekambuhan. Nah itu ya. Jadi itu yang kita bisa ini untuk berdefinisi. Oke. Nah tapi berarti lupus ini orang sering beranggapan autoimun sudah pasti lupus. Nah tapi sebenarnya itu benar atau tidak dok? Lupus itu salah satu dari penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu banyak, ya. Salah satunya lupus. Jadi merupakan paling besarnya autoimun itu. Jadi ada berbagai macam penyakit-penyakit autoimun dan penyakit yang lumayan banyak kita ketemu dan lumayan berbahaya, itu salah satunya itu lupus. Dan di sini kita dari RSMH dengan tema kenali lupus pada anak ini merupakan salah satu tema di mana tema dari World Lupus Day itu kan make lupus visible. Jadi kami di sini bertugas untuk mengenalkan kepada masyarakat banyak itu bagaimana sih gejala pada lupus itu, terutama pada anak. Oke. Ada perbedaan gejala antara lupus yang menyerang dewasa atau yang anak, dok? Sebenarnya hampir sama, ya, manifestasinya hampir sama. Namun kalau pada anak gejala lupus ini seringkali lebih berat. Kondisinya lebih berat sehingga kita harus mengenalinya lebih dini, ya, dan pengobatan memang lebih agresif gitu. Untuk anak ya, begitu. Oke, ada gejala khasnya nggak nih dok dari lupus? Kadang-kadang kalau misalnya ada demam, anak kecil mungkin orang tuanya kayak abai gitu, anak kecil biasalah demam sedikit gitu. Ya. Kapan mereka itu orang tua tuh harus mengenali nih, ini demamnya sudah tidak biasa. Oke. Jadi kalau lupus itu kan seperti yang
definisi tadi ya, sistemik gitu ya. Jadi ya ini akan melibatkan hampir bisa melibatkan berbagai organ gitu ya. Jadi gejalanya bisa bermacam-macam ya. Jadi ada yang misalnya contohnya ya, ada yang misalnya demam ya, demam tinggi terus menerus, tahu-tahu ada penurunan trombosit, dan kadang-kadang ini seringkali dikelirukan dengan demam berdarah. Tapi ternyata kalau demam berdarah kan ada periode waktunya ya gitu, nanti ada fase sembuhnya. Ini nanti memanjang ya, kayak itu memanjang kok trombosit nggak naik-naik, demamnya masih turun. Nah ini nanti setelah digali-gali ternyata ada gejala-gejala yang lain kayak gitu. Nah gejala lupus ini berbagai macam ya, karena itu namanya sistemik ya, dan ini seringkali menipu. Jadi pada saat awal kadang-kadang gejala lupus itu tidak keluar bersamaan. Jadi kadang-kadang itu yang menyulitkan para dokter atau tenaga kesehatan untuk mengenalinya lebih awal gitu. Oke. Selain demam, apalagi nih dok yang gejala-gejala yang perlu diwaspadai, terutama pada anak? Oke. Jadi pada anak itu banyak ya. Jadi bisa kita bukan pada anak saja ini ya. Jadi demam itu yang paling sering kita ketemu, rambut rontok ya, kalau dari manifestasi di kulit ada mukokutaneus namanya ya, rambut rontok, sudah itu ada ruam itu ruam yang salah satunya bisa ruam kemerahan di pipi, di muka ya, namanya itu ruam kupu-kupu atau malah rash. Ada ini apa namanya, ada sariawan di langit-langit mulut ya, dan bisa saja ini ada anaknya timbul pucat ya, atau misalnya timbul memar-memar, bintik-bintik kayak gitu ya, apa namanya itu vaskulitis ya. Jadi itu terus juga bisa saja ini melibatkan ke ginjal, jadi anaknya ada bengkak-bengkak kayak gitu ya. Bengkaknya itu kayak apa namanya, bengkak yang kita bilang itu piting edem kayak gitu ya, bengkak-bengkak. Mana tuh bengkaknya? Di kaki ya, kayak gitu ya, kayak orang bilang kalau dulu itu beri-beri kayak gitu ya. Nah itu tapi bukan sebenarnya ya. Nah bengkak di kaki atau misalnya ini sembab kayak itu, bukan bengkak sembab ya. Terus juga bisa ke manifestasi ke apa namanya neuropsikiatri, kadang-kadang ada gangguan mood ya, tahu-tahu meracau, atau misalnya ada kejang kayak gitu ya. Ada bisa ke jantung, bisa ke darah, bisa ke ginjal, dan bisa kemana-mana. Jadi, nah tapi namun untuk manifestasi ini kadang tidak bersamaan munculnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya keluarnya pelan-pelan. Ada yang demam dulu, tahu-tahu ada gejala ke darah kayak gitu. Jadi bagaimana dok, orang tua harus mengenali apakah kira-kira ini anaknya ini demam biasa, sakit biasa, atau terindikasi lupus? Nah jadi kalau misalnya lupus itu demamnya terus-menerus ya, salah satunya itu demam terus-menerus ya, dan itu lama. Ya umumnya demamnya berapa lama, hari itu, dok? Tidak bisa diatasi dengan lebih dari seminggu bisa. Dan itu kalau dikasih obat panas nanti nggak turun-turun misalnya kayak gitu ya. Dan itu pun kalau misalnya pun bukan lupus kayak gitu ya, tetap saja itu harus dibawa ke dokter ya kayak gitu ya. Terus ada gejala-gejala yang lain, rambutnya rontok ya. Kalau kita tanya biasanya rontoknya yang kayak mana? Rontoknya itu kalau misalnya kalau bangun tidur itu seringkali banyak di bantal kayak gitu, banyak nyisa di bantal. Terus juga nanti ada ruam-ruam kemerahan. Ruam-ruam kemerahan itu biasanya kita namakan malares, atau mungkin rasa terbakar kalau terkena sinar matahari di kulit, rasanya merah kayak gitu. Jadi pedih banget, perih ya. Jadi itu yang ini salah satunya itu namanya fotosensitif ya. Jadi itu. Nah kadang-kadang orang tua bilang, oh ini suka merah kalau misalnya upacara gitu ya. Memang ada yang kayak gitu ya, tapi ada yang menetap kayak gitu. Nah itu yang salah satu yang bisa kita lihat di ini. Jadi bentuknya itu kayak kupu-kupu. Berbentuk kupu-kupu. Berbentuk kupu-kupu di pipi kayak gitu. Nah biasanya untuk anak-anak kasus yang dokter temui, biasanya umurnya, rentan umurnya itu di umur berapa sih dok? Rata-rata umurnya remaja ya, umurnya remaja 10 tahun ke atas. Tapi bukan berarti yang usia yang lebih muda tidak bisa terkena gitu ya. Jadi kita ada pasien juga ada yang usianya 6 tahun gitu, maaf ya. Itu. Jadi umumnya itu mendekati masa-masa remaja. Jadi belasan tahun biasanya. Puncaknya di
13, 12, 13, 14, 15 kayak gitu. Ya, jadi pada saat remaja gitu. Dan umumnya anak perempuan. Penyakit lupus itu apakah diturunkan dari orang tua atau dia itu ada faktor yang membuat dia terkena lupus? Jadi kalau namanya penyakit autoimun itu adalah antara interaksi faktor genetik dan lingkungan ya. Walaupun mungkin kita tidak tahu generasi sebelum kita orang tua atau ini apakah ada penyakit autoimun atau tidak ya, tapi itu ada interaksi antara kedua itu ya. Faktor lingkungannya salah satunya dari misalnya dari riwayat terkena infeksi mungkin kayak gitu ya, ada misalnya sinar ultraviolet. Nah, yang itu yang bisa. Jadi berbahaya juga terkena sinar ultraviolet berlebihan seperti itu juga bisa jadi faktor pencetusnya. Ya, salah satu pencetus. Apakah semua anak atau semua orang itu sebenarnya punya faktor resiko lupus, tinggal menunggu pencetusnya aja atau memang hanya orang-orang tertentu? Jangan dijawab dulu dokter ya, karena kita akan segera kembali usai jeda berikut ini. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba tes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang.
Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela dan kita masih membahas mengenai lupus pada anak. Dan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami mengundang Anda di line telepon 364666 atau di 364111. Dan masih bersama dengan Dr. Mirna. Tadi sebelum jeda iklan, Dok, jadi untuk penyakit lupus sendiri, apakah setiap orang itu punya faktor resikonya hingga menunggu pemicunya aja gitu? Kalau nggak dijaga nih setiap orang bisa kena nih, atau tidak, atau memang ada faktor keturunannya atau ada faktor apa gitu, Dok? Sebenarnya sih tidak semua orang bisa terkena lupus, jadi ada bawaan-bawaan tertentu. Cuma yang menjadi masalah adalah apakah kita tahu bawaan tertentu kita itu apa. Yang jelas apabila ada keluarga memiliki riwayat keluarga dengan autoimun, itu merupakan salah satu faktor resiko ya. Memiliki artinya kita ada faktor keturunan lah kayak gitu ya. Jadi resikonya itu akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan penyakit autoimun kayak gitu. Selain ada riwayat keluarga seperti itu, pola hidup, gaya hidup itu juga bisa nggak nih, Dok? Jadi pencetus seseorang tuh terkena autoimun. Ya, jadi ada bawaannya ya, jadi harus ada interaksi antara kedua ini ya. Jadi faktor genetik dan faktor lingkungan harus harus ada interaksinya. Jadi hanya kalau misalnya hanya salah satu saja itu tidak bisa ya gitu. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu apakah kita membawa atau tidak kayak gitu faktor genetik itu ya. Jadi dan itu juga yang dilibatkan juga hanya tidak hanya satu di tempat kalau kita faktor genetik ada lokus-lokusnya kayak gitu ya, tidak hanya pada satu tempat kayak gitu. Jadi ada berbagai tempat untuk tempat yang memiliki lupus itu ya. Jadi harus ada faktor genetik dan keduanya tadi ya. Nah, seandainya nih mungkin pemirsa di rumah mungkin ada yang sudah terkena lupus gitu dan mempunyai anak. Nah, untuk menjaga si anak supaya berarti dia sudah punya faktor resiko seperti itu. Nah, untuk menjaga supaya ini anak jangan sampai terkena lupus itu seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya kalau sudah memiliki faktor resiko ya kayak gitu ya tetap saja harus dijaga. Dijaganya bagaimana ya? Memiliki pola hidup sehat kayak gitu ya. Jadi anaknya dijaga jangan sampai sering terkena sakit, sakit batuk pilek ketularan terus atau apa kayak gitu ya. Terus makanannya harus dijaga ya, jangan sampai yang terlalu banyak berpengawet atau ini ya. Jadi sebenarnya sandar aja sebenarnya kayak gitu ya. Cuma memang harus diwaspadai apabila ada misalnya sudah timbul sering demam kayak gitu ya, timbul merah-merah kah, atau misalnya merah-merahnya itu tidak wajar ya kayak gitu ya,
luka-luka kayak gitu, yang ini yang harus diwaspadai kayak gitu ya. Tetap saja kita tidak bisa tahu walaupun sudah ada faktor resiko ya, faktor resiko keluarga bukan berarti pasti kayak gitu akan terkena ya, jadi kayak gitu ya. Tapi resikonya akan lebih besar apabila dibandingkan dengan orang yang tidak Tidak ada memiliki faktor. riwayat keluarga. Oke. Tapi lupus sendiri itu berbahaya nggak sih, Dok? Jadi ya karena melibatkan berbagai macam sistem di organ tubuh kita, ya jadi ini kalau misalnya bisa saja berakibat fatal kayak gitu. Kalau banyak yang terlibat kayak gitu, terutama kalau sudah melibatkan ke ginjal kayak gitu ya. Nah itu yang ini bisa sampai gagal ginjal, bisa sampai cuci darah kayak gitu. Jadi ada juga beberapa orang yang gagal ginjal awalnya tuh karena lupus seperti itu, Dok? Salah satunya karena lupusnya menyerang ke ginjal. Oke. Apakah ini adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan, Dok? Salah satunya kematian bisa terjadi karena lupus. Tapi orang bisa sembuh. Kalau lupus itu kan seperti yang tadi ya, penyakit kronis ya, ditandai dengan remisi dan flare up. Nah, ada saatnya di mana penyakitnya tenang ya, terkontrol, terkendali kayak gitu ya. Jadi bisa terkendali karena obat ya kayak gitu. Jadi dia seperti orang yang tidak sakit saja kayak gitu, tapi terkendali. Terkendali seperti itu. Untuk angka harapan hidup seandainya ada anak yang divonis terkena lupus, gimana nih, Dok? Untuk harapan hidupnya, apakah mungkin dia bisa ya kita nggak tahu memang umur orang, tapi maksudnya apakah dia bisa menjalani kehidupan seperti biasa dengan usia yang panjang seperti manusia normal, atau mungkin memang harapan hidupnya lebih pendek? Ini akan tergantung dengan keterlibatan organ yang ada, ya gitu ya, keterlibatan organ pada saat kita ketemu ya. Jadi kalau misalnya sudah banyak yang terlibat, mungkin prognosisnya itu prognosis namanya itu tidak sebaik kalau misalnya keterlibatan organnya tidak terlalu banyak ya. Tapi di kita sendiri itu ya sudah banyak pasien yang kita pindahkan ke dewasa kayak gitu ya. Jadi sudah bisa karena rajin berobat ya, terkontrol ya, berobat teratur ya. Jadi dia terkontrol terus sehingga dia bisa menjalani hidup seperti biasa, walaupun memang sih kalau untuk anak-anak obatnya banyak kayak gitu ya. Namun sudah terkontrol sehingga bisa mencapai usia dewasa kayak gitu ya. Sudah pindah dan ini. Untuk angka remisi seperti kata dokter, angka harapan untuk bisa dapat remisi itu sebenarnya lebih besar di anak kecil atau di penderita yang sudah dewasa? Sebenarnya kalau anak-anak itu ya, kalau terkena lupus itu lebih sering lebih berat kayak gitu ya, sehingga kita harus lebih agresif pengobatannya. Jadi memang lebih berat dibandingkan kalau orang dewasa sebenarnya. Jadi kita harus melakukan pengobatan yang sedikit lebih agresif ya, sehingga nanti periode remisinya itu akan lebih panjang. Jadi early aggressive treatment namanya. Apakah anak yang terkena lupus ini seumur hidupnya harus konsumsi obat seperti itu, Dok? Untuk saat ini karena kita harus mengendalikan kita harus mengkonsumsi obat mengkonsumsi obat untuk mengendalikan lupusnya. Jadi ada penahan kayak gitu. Nanti ya tergantung dengan klinis si pasien gitu ya, apakah dia akan nanti ini obatnya nanti akan pelan-pelan dikurangi kayak gitu ya. Nah, itu mungkin kalau sudah menginjak ke masa dewasa nanti pengobatannya juga akan berbeda gitu. Nah, ini kan kalau di anak nih beratnya adalah mereka kan harus bertumbuh kembang, terus mereka juga harus belajar, sekolah, dan proses hidup lah seperti itu, Dok. Apakah itu mempengaruhi nggak, Dok, sama proses kehidupannya seperti itu? Ya, sedikit banyak akan mempengaruhi ya. Jadi yang namanya obat-obatan ya itu pasti akan ada efek samping ya. Kadang-kadang ada yang salah satunya itu namanya kortikosteroid gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi misalnya nanti pertumbuhan tinggi badan kayak gitu ya. Tapi kita harus mempertimbangkan baik buruknya bagaimana ininya, jadi sehingga kita harus kurangi mungkin kayak gitu ya. Sudah itu juga anak ini kan ya namanya anak-anak kan ya, jadi karena obat-obatan yang dimakan juga agak banyak ya, jadi ya mungkin akan ada namanya bosan, rasa bosan ya, rasa bosan, rasa rasa pengennya kok
kenapa sih saya harus makan obat sebanyak ini, itu pasti ada ya gitu ya. Dan juga mungkin kalau misalnya yang pada saat pada saat awal itu sudah keterlibatan organnya banyak, mungkin harus izin ya, izin dari sekolah untuk kontrol, untuk mungkin masuk obat-obatan, untuk rawat inap kayak gitu ya. Yang memang sedikit banyak akan menjalani itu kayak gitu ya, jadi harus kontrol, teratur sehingga kita bisa memantau kayak gitu ininya. Jadi ya memang sedikit banyak akan bisa mengganggu keseharian. Oke. Metode pengobatannya sendiri itu seperti apa, Dok, kalau untuk anak? Sebenarnya metode pengobatan ya memang ada guidelines-nya tersendiri ya. Jadi salah satunya adalah pengobatan dengan kortikosteroid, ya, kortikosteroid yang kita harus menekan dulu sel-sel ini penyakit autoimunnya kayak gitu ya. Terus juga ada obat-obatan yang lain yang di samping itu. Dan juga ada, jadi obat-obatan itu ada farmakologis dan non farmakologis ya. Kalau farmakologisnya itu obat-obatan untuk untuk lupusnya gitu. Non farmakologisnya itu salah satunya adalah menjaga supaya tidak terkena sinar matahari ya. Nah, jadi salah satunya dengan memakai tabir surya ya, tabir surya, memakai payung, baju lengan panjang gitu ya. Nah, karena kita kalau pasien lupus itu harus menghindari sinar matahari, jadi sedikit banyak nanti vitamin D-nya akan rendah, sehingga nanti pasien-pasien dengan lupus itu harus mendapatkan asupan suplemen vitamin D kayak gitu, juga dengan kalsium. Nah, itu. Satu lagi menghindari sinar matahari, menghindari infeksi. Jadi harus menjauhi orang-orang yang lagi sakit, batuk pilek atau apa kayak gitu. Jadi itu yang harus non farmakologisnya kayak gitu. Farmakologisnya banyak gitu ya. Jadi obat-obatan yang digunakan untuk mengendalikan lupusnya, dan itu tergantung dari penyakitnya sendiri kayak gitu. Kalau untuk tumbuh kembang otak seperti itu, apakah juga lupus ini menyerang ke situ juga nggak, Dok? Kalau untuk untuk ke pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan ya, karena penyakitnya penyakit berat itu bisa saja akan mengganggu ya, sedikit banyak bisa akan mengganggu. Bisa salah satunya karena efek samping obat pun bisa ya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ke otak, ada penyakit yang memang namanya neuropsikiatri lupus ya. Penyakit neuropsikiatri lupus itu akan menyerang ke otak, anaknya bisa kejang ya, anaknya bisa misalnya itu lumpuh sebelah ya kayak gitu, kayak orang kena stroke ya, atau mungkin ada yang terganggu moodnya, dikit-dikit mau marah kayak gitu ya, dikit-dikit nangis. Jadi ada gangguan psikiatrinya juga ada ya, jadi kayak gitu. Nah, ini bisa saja terjadi kayak gitu. Jadi Oke. Nah, kalau untuk orang tua yang dengan memiliki anak yang mungkin sudah terdiagnosis lupus, sebenarnya apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu pengobatan si anak gitu dan memperpanjang angka harapan hidupnya? Tapi jangan dijawab dulu, dokter, karena kita harus jeda. Saat lagi kami kembali. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih, yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu, yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Riotondas, SPJP.
spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat cath lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Buah duku dimakan cumi. Asal sama Susi. Kalau kamu nanti ngomong aksi kami, ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Ekspedisi kuliner Ciwi Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV.
Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ni ada orang dalam. Orang Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janji ke gaji UMR, tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Lajulah kamu, kulanjakan. Woi! Ini Thanos, Kak. Mamang Madrid nombali ini. Takut aku mau balik, mau jangan balik gitu. Balik, Kak. Balik, mau ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu, Kak. Bentar jajan. Ini nangan tak kau. Melo, Kak. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas lupus pada anak bersama dengan Dr. Mirna Alia. Dokter ini kembali menanyakan kalau seandainya orang tua di rumah sudah mengetahui bahwa anaknya sudah terkena lupus, sudah tervonis lah seperti itu, menderita lupus, sebenarnya yang bisa mereka lakukan untuk mensupport pengobatan apa sih, Dok? Baiklah, jadi kalau sudah terkena lupus, si anak sudah terkena lupus, jadi kita harus dukung si anak secara psikis ya, bahwa penyakitnya bisa terkendali, ya, penyakitnya bisa terkendali, dan juga rajin kontrol ya, mengingatkan si anak untuk mengkonsumsi obat secara teratur ya, sehingga nanti bisa hidup lebih bisa kualitas hidupnya bisa lebih baik lagi kayak gitu ya. Jadi harus didukung, harus disupport lah secara mental ya, namanya terkena penyakit ya, yang penyakitnya kronis dan bisa memberat ya gitu ya. Ya didukung secara psikis juga, secara pengobatannya juga ya. Jadi jangan sampai nanti mau kontrol ke rumah sakit lupa kayak gitu ya, memberikan obat-obatan ya, jadi nggak tahu apa yang harus diberikan kayak gitu ya. Jadi itu yang salah satu yang membantu. Jadi keluarga itu support keluarga itu sangat penting sekali kayak gitu ya, karena dan obat-obatan yang akan diterima si anak pada saat awal terutama itu sangat banyak sekali ya. Jadi namanya anak-anak kan mungkin belum tahu apa yang harus dimakan berapa kali ya gitu. Nah di sini peran keluarga sangat penting gitu untuk mengingatkan, makan obat yang ini, makan obat ini kayak gitu ya, sehingga nanti tidak putus pengobatannya, karena untuk pengobatan lupus ini harus continue kayak gitu ya. Jadi nggak boleh putus, tahu hilang kayak gitu ya, nggak kontrol berbulan-bulan, tahu datang dengan kondisi yang sangat parah kayak gitu. Jadi harus dijaga seperti itu, terjadwal seperti itu ya, Dokter ya. Iya betul. Oke, kalau untuk asupan makanannya sendiri, apakah ada yang bisa membantu meringankan atau mungkin ada yang harus dihindari? Ya baik, jadi salah satu yang kalau dari kami untuk anak-anak, karena anak-anak itu sedang bertumbuh ya, bertumbuh, jadi memerlukan energi yang cukup, jadi asupannya itu harus seimbang, gizinya itu harus seimbang. Nah, yang mungkin harus dihindari adalah karena si anak sedang memakan kortikosteroid, umumnya kami pakai kortikosteroid, jadi itu akan mengakibatkan penimbunan garam ya, kayak gitu ya, retensi natrium di darah, sehingga nanti kita harus menghindari makanan yang terlalu asin kayak gitu ya. Dan juga salah satu efek dari obat-obatan ya, dan juga penyakitnya lupus, penyakitnya itu sendiri, si anak kan akan mudah terkena infeksi ya, sehingga makanan-makanan yang tidak bersih ya, makanan-makanan yang tidak masak, yang mentah itu harus dihindari, sebaiknya dihindari. Namun kadang-kadang kami sering kali mendapatkan pertanyaan dari orang tua nih, dok apa yang harus dipantang, boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu, saya baca di internet nggak boleh makan ini itu, gluten apa segala macam kayak gitu ya. Nah kalau dari kami intinya adalah anak ini harus mendapatkan nutrisi yang seimbang gitu ya, intinya itu. Jadi tidak boleh hanya makan itu saja ya kayak gitu, dan tidak boleh juga dipantang langsung dipantang saja, karena butuh energi, si anak ini lagi butuh energi untuk bertumbuh, untuk pertumbuhannya kayak gitu. Anaknya sedang bertumbuh tinggi kan kayak gitu ya. Nah jadi
tidak perlu memantang yang ini pantang-pantangan yang seperti orang dewasa kayak gitu. Jadi cukup menjaga asupannya yang seimbang, nutrisinya terpenuhi seperti itu. Ya, betul. Oke, dan tidak ada yang ini nggak boleh asin ya. Yang asin gitu ya. Jadi kalau makan ikan asin atau yang garam snack yang anak kecil kan susah nih. Biasanya dia suka snack seperti itu. Nah itu tidak boleh. Jadi yang itu harus dihindari ya, karena kadar garamnya juga harus agak tinggi ya. Jadi yang asin dengan yang mentah, itu intinya yang kami seringkali tekankan kepada pasien. Oke. Nah kalau untuk jumlah pasien sendiri yang saat ini ada di rumah sakit RSMH itu lebih banyak pasien anak laki-laki atau perempuan, dok? Karena ada pengaruh dari hormonal, ya salah satu hormon estrogen. Jadi lupus ini umumnya itu terjadi pada anak perempuan, kayak gitu ya. Jadi sangat banyak sekali anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Walaupun anak laki-laki ya ada sih sebenarnya ya. Jadi paling banyak anak perempuan ya, itu bisa 9 sampai 19 banding 1. Oke. Jadi untuk penderita lupus terutama pada anak ini juga dilarang untuk terkena sinar matahari, dok. Nah ini gimana nih dok untuk membantu sementara mungkin anak di saat usianya masih aktif seperti itu mungkin beraktivitas juga di luar sekolah seperti itu, dan mungkin terkena paparan sinar matahari, apa yang bisa dilakukan orang tua? Ya, jadi karena salah satu pencetus flare up, pencetus kekambuhan lupus itu adalah paparan sinar ultraviolet, ya, sehingga anak-anak dengan lupus itu harus menghindari sinar matahari, ya. Caranya bagaimana? Dengan memakai tabir surya, ya. Memakai tabir surya, sudah itu juga harus kalau keluar gitu ya, memakai topi, pakaian lengan panjang kayak gitu ya. Tabir surya itu apa? Yang sunblock, ya, yang sunblock itu. Seluruh badan dipakaikan seperti itu. Yang ini aja, yang terbuka aja. Di muka, tangan, seperti muka, tangan. Kalau misalnya kaki pakai sendal kayak gitu ya. Jadi itu harus dikasih. Oke, jadi dan diminimalisir untuk terkena paparan secara langsung seperti itu. Iya, betul. Oke, dan ini ada pertanyaan yang kita dapatkan dari Instagram ya. Instagram dari Shana. Apakah ada efek samping bagi pertumbuhan anak untuk penderita lupus dan juga mungkin yang sedang berobat? Jadi tetap saja ada ya, tetap saja sedikit banyak akan berbeda dibandingkan dengan anak yang sehat kayak gitu ya. Karena salah satunya yang namanya anak dengan penyakit berat gitu ya. Jadi tubuhnya itu harus menghandle yang kondisi beratnya dulu ya kayak gitu ya, dan ini akan mengganggu sedikit banyak bisa mengganggu pertumbuhan si anak ya. Dan juga obat-obatan ya namanya obat ada efek sampingnya ya gitu ya. Jadi efek samping obat salah satunya itu kadang-kadang ada mengganggu pertumbuhannya, jadi akan mempercepat penutupan dari ini lempeng pertumbuhan. Jadi salah satunya itu, sehingga nanti tingginya itu akan lebih lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lain karena pengobatan kortikosteroidnya kayak gitu. Tapi ya kita kan tetap saja ya harus mempertimbangkan baik buruk dari pengobatan ya kayak gitu ya. Kalau memang harus kita harus mengendalikannya, ya tetap kita harus mengendalikan si penyakitnya dulu kayak gitu. Oke, jadi kendalikan dulu penyakitnya. Ya. Sembari untuk asupan gizinya juga boleh ditambah multivitamin seperti itu, dok? Boleh ditambah multivitamin ya, tapi kita juga tetap harus mempertimbangkan ya, karena obat-obatannya pun juga sangat banyak yang diberikan ya. Jadi itu nanti tuh kalau misalnya awalnya banyak, nanti perlahan-lahan obat-obatan itu akan kita kurangi sesuai dengan gejala klinis si anak gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dokter, dan Anda pemirsa yang ada di rumah jika ingin bergabung bersama kami masih membuka line telepon di 364666 atau di 364111. Sesaat lagi kami kembali.
Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebise dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami pemirsa, dan kita masih membahas lupus pada anak bersama dengan Dr. Mirna Alia. Dan Anda yang ingin bergabung, kami masih mengundang Anda di line telepon 364 111 dan di 364 666. Oke, dokter, ini kalau untuk anak sendiri yang sedang melakukan pengobatan lupus sendiri, sedang menjalani seperti itu, sebenarnya yang harus dipantau selalu itu apa sih, dok? Ya, kalau untuk anak-anak yang sedang menjalani pengobatan, ya, kalau untuk anak-anak sedang menjalani pengobatan, tentu saja kita harus memantau satu, kontrol lupusnya sendiri bagaimana, ya, apakah dia terkontrol dengan obat-obatan yang kita berikan, ya, apakah dia malahan sedang mengalami kekambuhan, ya, jadi itu yang kita kita kontrol. Terus juga mencari apakah ada efek samping pengobatan. Ya, namanya sedikit namanya obat-obatan, ya, sedikit banyak pasti ada efek samping. Nah, itu yang kita cari, kita pantau, ya. Kalau memang sudah ada mungkin mengarah-arah ke situ, kita cegah kayak gitu, ya. Terus juga kita memantau pertumbuhannya, ya, pertumbuhannya, terutama tumbuh kembangnya, ya, jadi kayak gitu, ya. Kita melihat karena ini anak remaja, umumnya perempuan, misalnya kita tanyakan siklus menstruasinya bagaimana, apakah lancar atau tidak, ya, pertumbuhan tingginya bagaimana, ya, kayak gitu kita ukur, ya, kayak gitu kita lihat pertumbuhannya bagaimana, laju pertumbuhannya, berat badannya bagaimana, karena salah satu efek pengobatannya ada nanti nafsu makan akan meningkat, ya, jadi kita lihat apakah nanti sudah ada efek misalnya ke kolesterol yang tinggi, apakah misalnya efeknya ke gula darah yang tinggi, kayak gitu, itu kita kontrol. Jadi makanya penting sekali, ya, untuk kontrol teratur kalau pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan lupus, kayak gitu. Nah, itu yang kita pantau, kita kendalikan, ya, kalau misalnya memang bisa dikendalikan, kayak gitu, ya, ini kita pantau. Dan juga mungkin kalau memang ada permasalahan misalnya secara psikis atau apa, sudah terdeteksi, dok ini kayaknya sering sedih atau apa, mungkin kita harus mengkonsultasikan ke mungkin psikiater atau apa, kan namanya juga sering makan obat-obatan, pengobatannya itu lama, ya, yang lama banyak, ya, kayak itu kadang-kadang yang mengganggu, ya, sangat mengganggu, itu juga bisa mengganggu secara psikologi si anak. Jadi
kalau memang sudah terdeteksi itu kita atasi kayak gitu. Ya, jadi itu penting lagi sekali. Jadi itu penting juga untuk diperhatikan seperti itu. Oke, nah untuk menegakkan vonis lupus sendiri, Dok, ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah dengan lihat ini ada gejala ruam-ruamnya saja gitu, atau yang tadi dokter bilang gejala-gejala secara fisik saja? Itu seperti apa? Jadi kalau untuk penegakan lupus itu ya sebenarnya tidak gampang-gampang susah kayak gitu ya. Kalau misalnya kita harus mengumpulkan ya kriteria klinis dan kriteria namanya laboratoris kayak gitu ya. Jadi tidak hanya dengan misalnya rambut rontok saja, tidak hanya dengan ruam-ruam di pipi saja, tidak hanya dengan demam saja ya. Jadi harus ada gabungan-gabungan dari klinis dan didukung dengan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Laboratorium tertentu yang kita butuhkan untuk menegakkan diagnosis lupus. Jadi tidak hanya ini, namanya juga sistemik lupus eritematosus ya. Jadi sistemik, jadi melibatkan berbagai organ. Jadi harus ada beberapa keterlibatan yang baru kita bisa menegakkan bahwa itu lupus. Jadi kalau cuma misalnya pucat-pucat itu belum bisa kita ini pasti lupus kayak gitu, karena misalnya pucat-pucat itu bisa penyakit-penyakit yang lain kayak gitu. Rambut rontok itu tidak serta-merta kalau nyisir langsung ada banyak tuh disisir itu ya. Nah, tidak serta-merta itu lupus, kamu lupus, enggak ya, kayak gitu ya. Jadi harus ada gejala-gejala yang lain, dan itu memang kita harus tanyakan secara teliti kayak gitu ya, dan juga kita melakukan pemeriksaan laboratorium kayak gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan di sini. Oke. Butuh waktu berapa lama sih, Dok, untuk menentukan seseorang itu misalnya dari mereka datang dengan keluhan-keluhan secara fisik seperti itu ya, sampai nanti seorang dokter itu yakin nih ini seseorang atau anak itu divonis lupus? Itu akan tergantung dengan gejala yang gejala-gejala yang pasien tunjukkan pada saat kita ketemu. Nah, yang menyulitkan adalah kalau misalnya keluhan ini pada saat awal benar kayak gitu ya. Nah, itu seringkali menyerupai penyakit-penyakit yang lain ya, karena kita harus mengumpulkan berbagai macam kriteria klinis dan kriteria laboratoris. Nah, pada saat awal mungkin ya itu tadi ya, karena penyakit ini penyakit 1000 wajah ya, jadi memang kadang butuh waktu untuk kita melakukan penegakan diagnosis. Nah, karena kita ini di rumah sakit tersier, umumnya gejala-gejala itu memang sudah muncul, sudah lumayan lengkap lah kayak gitu ya. Jadi sehingga kita bisa menegakkannya, menegakkan diagnosis lupus ya. Tapi kalau misalnya memang pada saat awal gitu ya, nanti kan kita pernah ada ini misalnya demam, dokter itu bilang DBD misalnya, pada saat ternyata setelah gejala-gejala yang lain terkumpul baru ini, bukan berarti dokter yang pada saat awal itu salah diagnosis, karena gejalanya memang mengarah ke situ. Gejalanya itu ya keluarnya satu-satu, yaitu keluarnya satu-satu. Kadang-kadang keluarnya satu-satu, tidak keluar berbarengan kayak gitu. Jadi dikumpulkan gitu. Jadi ya mungkin kita juga harus kadang-kadang orang tua nggak ngeh, mungkin kayak gitu ya. Ternyata itu salah satu bagian dari gejala lupus, tapi memang tidak menyadari karena ya mungkin ya kayaknya biasa aja kayak gitu. Jadi memang kewaspadaan juga perhatian dari orang tua untuk anaknya seperti itu. Singkat saja, Dok, untuk closing statement ini pesan untuk masyarakat secara singkat saja. Baik, untuk masyarakat Palembang kayak gitu ya. Jadi lupus ini adalah penyakit autoimun dengan berbagai macam gejala ya. Sebagai orang tua kita harus mengenali gejala itu ya, salah satunya bisa dengan demam-demam, timbul ruamnya itu ruam kupu-kupu kayak gitu, rambut rontok ya, atau mungkin sudah kulitnya itu sudah merah kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada gejala-gejala seperti itu, pucat bisa, bengkak-bengkak di sembab kayak itu, sembab di muka bisa ya. Jadi kalau misalnya sudah ada berbagai gejala, berbagai keluhan yang melibatkan semua ini,
cepat-cepatlah bawa ke dokter kayak gitu ya. Jadi konsultasikan segera ya. Jadi sehingga nanti bisa terdeteksi kayak gitu. Tapi di pihak lain merah-merah belum tentu lupus kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu parno sehingga nanti semuanya mau jadi langsung lupus gitu ya. Jangan seperti itu juga. Ya, betul juga ya. Jadi jangan semuanya di autoimunkan kayak gitu ya. Jadi tetap saja karena lupus ini ada melibatkan faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan yang cuma bisa kita kendalikan ya. Jaga kondisi kesehatan si anak, jangan sampai seringkali sakit kena batuk pilek, kena infeksi kayak gitu ya. Setelah itu makan makanan yang seimbang, diet yang seimbang ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau memang tidak ada kontraindikasi untuk makan ini itu ya silakan saja. Tapi yang sehat gitu. Jadi tetap jaga pola sehat, pola hidup yang sehat, makan gizi yang seimbang, dan juga tetap awasi kalau ada gejala-gejala sakit seperti itu. Baik, terima kasih sekali dokter sudah berbagi bersama dengan pemirsa Sriwijaya TV. Sekali lagi terima kasih untuk Rumah Sakit RSMH Palembang dan juga kepada Dokter R.A. Mirna Alia, spesialis anak, konsultan MKes, dan juga Anda pemirsa yang dari tadi sudah bersama kami dari awal hingga ujung acara, dan terima kasih sekali. Akhir kata saya Rara Munzir, pamit undur diri, sampai jumpa di jendela berikutnya. Dipersembahkan oleh acara ini dipersembahkan oleh